Assalamualaikum, hai semuanya. Video kali ini akan membahas tentang materi etika akademik dan bisnis. Materi pembelajaran yang akan dibahas yaitu yang pertama, hak dan kewajiban mahasiswa. Yang kedua, perilaku etis dan tidak etis. Ketiga, etika pergaulan. Keempat, etika berpakaian. Kelima, etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Keenam, etika berorganisasi. Dan yang terakhir yaitu etika di lingkungan kampus. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, di sini saya akan berbicara tentang etika. Apa itu etika? Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos dalam bentuk jamaknya taeta yang memiliki arti kebiasaan. Artinya, etika telah mengacu pada kebiasaan manusia yang mencakup nilai-nilai kehidupan, baik buruk atas semua perilaku yang dilakukannya. Dalam kehidupan manusia, sudah semestinya tidak akan pernah lepas dengan kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu sendiri harus terjalin dengan baik. Hubungan tersebut dapat terjalin apabila etika bisa diterapkan oleh masing-masing individu. Adanya etika memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan. Etika memberikan acuan tata cara dan perilaku yang sesuai dengan norma atau ketentuan berlaku. Etika tidak memandang suku, ras, ataupun agama. Etika berlaku bagi semua masyarakat yang masih hidup untuk melakukan kegiatan sosial atau sehari-hari. Dalam kehidupan, etika telah memberikan manfaat. Manfaat etika yang pertama yaitu sebagai penghubung antar nilai. Etika dikatakan sebagai jembatan antar nilai satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh arti budaya dan nilai agama. Dengan adanya etika, maka dua hal tersebut dijadikan sebagai satu kesatuan kebiasaan masyarakat tanpa adanya pihak yang dirugikan. Contoh nyata yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya tidak akan pernah ada kesamaan dalam hal budaya ataupun agama. Penghubung antar nilai dimaksudkan sebagai apabila terdapat orang dari budaya dan agama lain, tetapi mereka membutuhkan bantuan kita, sehendaknya kita harus membantu. Sikap saling membantu itulah yang akan menjadikan penghubung di antara keduanya meski ada perbedaan. Manfaat etika yang kedua yaitu etika sebagai pembeda yang baik dan buruk. Etika yang melekat pada diri individu akan menjadikan individu mampu untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan yang akan dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adanya etika tersebut membuat tingkah laku manusia lebih terarah. Seperti contoh, mahasiswa tidak boleh melakukan kegiatan buruk seperti menyontek pekerjaan teman. Kehadiran etika akan membuat mahasiswa itu sendiri dapat berpikir mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Ketiga, etika membantu dalam memutuskan pendapat. Dalam kegiatan forum diskusi, tentunya akan terdapat banyak sekali perbedaan pendapat antara masing-masing individu lain. Adanya etika yang diterapkan dalam forum tersebut dapat memberikan keputusan bersama. Seperti contoh saat melakukan kegiatan musyawarah, tentunya terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing individu tersebut. Apabila salah satu pendapat tidak diterima, individu harus berlapang dada untuk menerimanya. Karena dalam forum diskusi harus ditentukan pendapat dengan suara terbanyak sehingga memunculkan keputusan tanpa adanya perselisihan. Keempat, etika menjadikan individu dapat berpikir kritis. Etika akan menjadikan individu mampu bersikap kritis dalam menghadapi sebuah kondisi dan situasi. Mereka tidak hanya pasrah pada keadaan, namun ikut memikirkan jalan keluar atau solusi yang tepat. Etika membuat individu menjadi pribadi yang tidak mudah terpengaruh, karena dirinya akan mempertimbangkan antara perasaan dan pikirannya. Kenyataan tersebut akan membuat individu tidak melakukan sesuatu atas keinginannya sendiri atau gegabah. Kelima, etika sebagai sesuatu sesuai dengan peraturan. Etika akan memberlakukan individu sesuai dengan
keadaannya. Artinya, mereka akan dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Apabila mereka telah melakukan kesalahan kecil, hukuman yang diberikan akan ringan. Selebihnya, jika mereka melakukan kesalahan yang fatal, hukuman yang diberikan akan cenderung berat. Maka dari itu, pentingnya menyesuaikan diri ke dalam lingkungan yang ada. Materi pembelajaran yang pertama yaitu hak dan kewajiban mahasiswa. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya menurut nota negara. Artinya, dalam kata lain, hak itu sendiri harus dilakukan oleh seorang individu atas apa yang dia peroleh dalam keadaan tertentu. Hak tersebut harus dipenuhi. Apabila hak tersebut tidak dipenuhi, maka individu tersebut berhak menuntut atas hak yang dapat diberikan kepadanya. Hak mahasiswa diantaranya yang pertama, memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya akan mendapatkan hak untuk kegiatan proses belajar. Hak tersebut diartikan sebagai bentuk rasa penghormatan atas seseorang dalam kegiatan belajar mengajar. Mahasiswa akan memperoleh haknya dengan sebaik mungkin untuk mengasah kemampuannya. Seperti contoh, ada seorang mahasiswa yang gemar dengan bahasa Inggris. Layanan akademik yang mengetahui akan melakukan proses belajar mengajar untuk mengasah kemampuan mahasiswa tersebut. Kedua, memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, mahasiswa berhak menggunakan fasilitas kampus seperti komputer atau layar proyektor. Dua hal tersebut saling berkaitan dengan proses belajar mengajar, karena era sekarang telah berbasis teknologi. Seperti contoh, saat berada di kelas, mahasiswa akan melakukan presentasi, maka mahasiswa tersebut akan menggunakan fasilitas kampus untuk mendukung kelancaran dari presentasi tersebut. Ketiga, mendapat bimbingan akademik dari dosen dalam penyelesaian studinya. Dalam pendidikan tentunya akan mengalami masa akhir belajar. Seorang mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan akademik secara khusus untuk menyelesaikan masa studinya. Seperti contoh, mahasiswa yang kesulitan dalam membuat skripsi. Selayaknya dosen pembimbing melakukan bimbingan atas mahasiswa tersebut agar proses skripsinya dapat dijalankan dengan baik. Keempat, mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa dan memperoleh pelayanan kegiatan organisasi mahasiswa. Mahasiswa berhak mengikuti semua organisasi di dalam suatu instansi pendidikan, bila mana mahasiswa tersebut mampu untuk mengikutinya. Dalam menjalankan kegiatan organisasi tersebut, mahasiswa juga berhak mendapatkan pelayanan yang baik. Seperti contoh, ada seorang mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan organisasi. Tentunya sudah pasti ada senior di dalam organisasi tersebut. Senior tersebut harus menyamaratakan kedudukannya sebagai seorang mahasiswa tanpa membedakan status senior ataupun junior, sehingga pelayanan organisasi diberikan secara merata. Kelima, memperoleh pelayanan khusus bila mana menyandang cacat dan disesuaikan dengan kemampuan lembaga. Apabila seorang mahasiswa tersebut memiliki keterbatasan, pihak akademik harus memberikan layanan khusus kepada mahasiswa tersebut agar kegiatan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suatu layanan akademik. Seperti contoh, seorang mahasiswa yang sakit harus menaiki kursi roda, pihak akademik harus memperhatikan akan hal itu bagaimana mahasiswa tersebut bisa mengikuti proses belajar tanpa mengganggu kekurangannya tersebut. Dan yang terakhir yaitu memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan atau ketentuan yang berlaku. Mahasiswa berhak mendapatkan penghargaan atas hasil studi yang diperolehnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti contoh, mahasiswa telah melakukan sidang skripsi dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Pihak akademik harus memberikan penghargaan atas pencapaian dari mahasiswa tersebut yang telah lulus syarat dan ketentuan yang diberlakukan pada bidang akademik. Selanjutnya yaitu kewajiban mahasiswa.
Kewajiban adalah sebuah beban memberikan sesuatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu menurut nata negara. Artinya, kewajiban itu sendiri merupakan sebuah perilaku atas apa yang harus dilakukan oleh individu sebagai bentuk pemenuhan kewajiban yang ada pada dirinya. Kewajiban tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Contoh kewajiban mahasiswa diantaranya, yang pertama, mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku di lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa, kita diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan yang ada di dalam kampus. Seperti contoh, kampus tidak memperbolehkan mahasiswanya untuk membawa senjata tajam atau narkoba. Mahasiswa tersebut harus menjalankan aturan dengan penuh tanggung jawab agar tidak merendahkan nama kampus. Yang kedua, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Mahasiswa harus menjaga fasilitas yang dimiliki oleh kampus. Fasilitas tersebut harus dijaga dengan sepenuh hati. Seperti contoh, mahasiswa harus menjaga kursi, meja, komputer, atau proyektor yang difasilitasi oleh kampus. Fasilitas tersebut tidak boleh dirusak, karena fasilitas tersebut dapat menunjang proses kegiatan belajar. Selain itu juga, kebersihan di lingkungan kampus menjadi tanggung jawab mahasiswa. Mahasiswa harus membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan kampus tersebut. Apabila keadaan kondusif, maka kenyamanan akan terwujud dalam dunia kampus. Yang ketiga, menghargai ilmu pengetahuan dan menjaga kewibawaan nama baik kampus. Sebagai seorang mahasiswa, akan dipandang sebagai kaum terpelajar, sehingga kehidupannya akan dipandang baik oleh masyarakat. Mahasiswa harus menjaga tingkah laku mereka di dalam atau di luar kampus untuk menjaga nama baik kampus. Seperti contoh, tidak melakukan ugal-ugalan di jalan. Apabila mahasiswa tersebut kepergok masyarakat umum, tentunya masyarakat akan berpikiran bahwa mahasiswa kampus tersebut memiliki akhlak yang buruk, sehingga mahasiswa harus menjaga sikapnya dengan baik untuk menjaga nama baik kampus. Keempat, menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya harus menggunakan bahasa yang baik dalam melakukan komunikasi dengan siapapun. Komunikasi yang dilakukan akan menjadi tolak ukur bagaimana mahasiswa tersebut dapat bertingkah laku yang baik. Seperti contoh, mahasiswa melakukan komunikasi dengan dosen. Komunikasi harus dilakukan dengan menggunakan bahasa baik dan tidak berlebihan. Dan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi kebudayaan. Dalam dunia kampus, tentunya akan memiliki perbedaan yang terlihat. Perbedaan tersebut tidak menghalangi mahasiswanya untuk berinteraksi. Mahasiswa harus menjunjung tinggi nilai kebudayaan sebagai upaya menghargai perbedaan yang ada di antara mahasiswa lain. Materi selanjutnya yaitu perilaku etis dan tidak etis. Perilaku etis merupakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. Menurut Tikola M. Ridwan, Triwono, Iwan, dan Lutikno, Haji Unti 2006-7. Artinya, perilaku yang dilakukan individu atas kegiatan apapun harus berdasarkan norma atau aturan yang telah ditentukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama. Contoh perilaku etis. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Pakaian seorang mahasiswa tentunya akan menjadi pandangan pertama yang akan dilihat. Maka dari itu, mahasiswa harus mengenakan pakaian rapi dan sopan dalam segala kegiatan. Contoh pakaian yang harus dikenakan mahasiswa yaitu menggunakan pakaian berkerah, menggunakan sabuk, menggunakan sepatu, dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kelas pembelajaran, tentunya tidak ada larangan untuk mahasiswa dalam menunjukkan sikap keaktifannya. Seperti contoh, apabila mahasiswa tidak paham dengan apa yang disampaikan dosen, mahasiswa tersebut dapat mengajukan pertanyaan atas ketidakpahaman tersebut. Ketiga, tidak merendahkan orang lain. Dalam dunia kampus, sebagai sesama manusia tidak boleh merendahkan manusia satu dengan yang lainnya. Seperti contoh, apabila terdapat perbedaan suku, mahasiswa tidak boleh merendahkan suku dari mahasiswa lain untuk menghargai mahasiswa dan daerah asalnya tersebut. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat antar sesama.
Mahasiswa tentunya akan mengalami perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat terus harus dijadikan sebagai bentuk pemersatu. Sebagai contoh, dalam diskusi kelompok, tentunya mahasiswa akan mengalami sedikit perbedaan antara konsep pembuatan tugas tersebut. Perbedaan tersebut harus dibicarakan dengan baik untuk menentukan titik temu dalam pembuatan tugas tersebut. Materi pembelajaran selanjutnya yaitu perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis merupakan sebuah perilaku yang bertentangan dengan norma. Apabila perilaku tersebut terus-menerus dibiarkan, hal tersebut dapat merusak generasi milenial di masa yang akan datang. Sebagai seorang mahasiswa yang dianggap sebagai kaum terpelajar harus bisa menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut. Contoh perilaku tidak etis. Yang pertama, bermain HP saat pelajaran dimulai. Saat proses belajar mengajar, disarankan tidak boleh bermain HP. Namun, banyak sekali mahasiswa yang melanggar peraturan tersebut. Seperti contoh, jika dosen meminta mahasiswanya membuka HP, justru mahasiswa tersebut malah menyalahgunakan HP untuk kepentingan yang lain dan tidak memperhatikan dosen berbicara. Apabila perilaku tersebut tidak segera dicegah, maka akan menjadi kebiasaan terus-menerus yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua, nongkrong di luar ruangan saat menunggu kedatangan dosen. Sepantasnya, mahasiswa yang menunggu kedatangan dosen jangan di luar kelas. Mahasiswa dapat menunggu kedatangan dosen di dalam kelas sebagai bentuk penghargaan atas waktu yang telah dilakukan dalam proses belajar. Namun, banyak sekali mahasiswa yang kerap menunggu kedatangan dosen di luar ruangan. Terkadang, mahasiswa sengaja menunggu dosen di luar ruangan. Apabila dosen diperkirakan akan sampai di kelas, mahasiswa tersebut tidak langsung bergegas pergi masuk ke dalam kelas. Justru, mahasiswa akan menunggu dosen masuk ke dalam kelas terlebih dahulu dan mahasiswa menunggu beberapa menit untuk ikut masuk ke dalam kelas. Hal tersebut harus dicegah sebagai upaya dalam menjaga kedisiplinan diri. Yang ketiga, menyontek pekerjaan teman yang lain. Mahasiswa yang merasa malas akan cenderung melakukan plagiasi jawaban temannya. Kegiatan tersebut akan membuat mahasiswa itu tidak dapat berpikir secara kritis dalam mengatasi persoalan. Kejadian itu harus segera dicegah karena sebagai seorang mahasiswa tentunya harus memiliki pikiran yang luas. Yang keempat, berbicara tidak sopan kepada dosen. Saat ini, banyak sekali mahasiswa yang berbicara tidak sopan kepada dosen. Terkadang, mahasiswa merasa bahwa dosen adalah sebagai temannya sendiri. Meskipun dianggap sebagai begitu, namun mahasiswa harus menghargai dosen sebagai pembimbing akademiknya. Materi selanjutnya yaitu etika pergaulan. Menurut Nanda Eka Saputri, etika pergaulan adalah segala hal yang mencerminkan moral dan harus dipahami semua orang dalam menjalin kehidupan sosial bermasyarakat. Artinya, etika pergaulan itu diterapkan di kehidupan sehari-hari dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat ataupun individu. Contoh etika pergaulan. Yang pertama, menyapa teman jika bertemu. Jika bertemu dengan teman yang lain, selayaknya kita harus menyapa teman tersebut. Kegiatan menyapa teman merupakan kegiatan yang baik. Hal tersebut akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati antar teman. Jika saling menyapa, hubungan tali silaturahmi di antara mereka akan tetap terjaga. Yang kedua, menghormati ide, pikiran, dan pendapat teman yang lain. Dalam dunia kampus tentunya akan mengalami perbedaan pendapat, terutama pada sesama mahasiswa yang lain. Perbedaan pendapat tersebut tidak menjadi halangan bagi mahasiswa tersebut. Justru perbedaan pendapat akan membuat kita saling bertukar pikiran. Ketiga yaitu saling membantu. Sesama mahasiswa, kita harus saling membantu dalam hal kebaikan. Contohnya, jika ada teman yang sakit dan ingin menitipkan surat izinnya kepada kita, selayaknya kita harus membantunya dengan menyerahkan surat izin tersebut kepada dosen yang ditujunya. Keempat, tidak mengolok-olok teman yang lain. Artinya, jika ada perbedaan di antara teman yang lain, mulai dari ras, suku, ataupun agama, selayaknya kita tidak boleh mengolok-olok teman yang lain tersebut. Materi pembelajaran selanjutnya yaitu etika berpakaian. Dalam berpakaian, tentunya harus menerapkan etika berpakaian dengan baik. Etika berpakaian itu sendiri berguna untuk memberikan arahan dalam berpakaian.
berpakaian seseorang akan dilihat orang lain. Jika orang tersebut memakai pakaian yang baik, maka penilaian orang tersebut akan baik pula. Contoh etika berpakaian. Yang pertama, mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, dan tidak berlebihan. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya harus mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pakaian yang dikenakan harus bersih, rapi, dan sopan. Yang kedua, pada kegiatan khusus seperti upacara dan lainnya harus mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang ada. Contohnya, jika ada upacara khusus di dalam kampus, mahasiswa harus mengenakan pakaian yang telah ditentukan oleh kampus. Materi selanjutnya yaitu etika berkomunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi seperti pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Etika berkomunikasi dengan dosen. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya tidak akan pernah lepas dari komunikasi dengan dosen. Dosen dalam ruang lingkup kampus ada yang selalu bersikap sangat formal, namun ada juga yang suka berbicara secara informal dengan mahasiswa. Contoh komunikasi dengan dosen. Yang pertama, bersikap hormat kepada semua dosen. Tentunya, dalam ruang lingkup kampus akan terdapat banyak sekali dosen dalam melakukan proses belajar mengajar. Yang kedua, menggunakan bahasa sopan dan santun apabila berkomunikasi secara langsung atau online. Sebagai seorang mahasiswa, dalam melakukan komunikasi dengan dosen, tentunya kita harus menggunakan bahasa yang santun dan sopan dalam melakukan komunikasi dengan dosen. Yang ketiga, menyapa dosen bila bertemu. Apabila bertemu dosen di jalan, kita harus menyapanya dengan sikap santun. Selanjutnya yaitu etika berkomunikasi sesama mahasiswa. Sebagai makhluk sosial, tentunya kehidupan mahasiswa tidak akan pernah lepas dari interaksi sesama manusia. Dalam ruang lingkup kampus, tentunya mahasiswa akan terus melakukan interaksi terhadap sesama mahasiswa di dalam kampus ataupun di luar kampus. Contoh komunikasi sesama mahasiswa. Yang pertama, menyapa teman bila bertemu. Apabila bertemu teman yang lain di jalan, kita harus menyapanya sebagai bentuk menghargai teman tersebut. Yang kedua, saling membantu dan tidak saling merugikan. Sesama mahasiswa harus saling membantu dan tolong-menolong dalam kegiatan proses belajar mengajar. Mahasiswa harus menganggap mahasiswa lain sebagai rekan dalam proses belajar. Yang ketiga, saling mengingatkan apabila ada teman yang berbuat kesalahan. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus saling mengingatkan terhadap mahasiswa lain. Seperti contoh apabila mahasiswa lain telah melakukan kesalahan, seperti memarkir kendaraan yang salah. Manfaat etika komunikasi. Yang pertama, mempererat hubungan dengan orang lain. Artinya, komunikasi itu sendiri akan mempererat hubungan antara dosen, mahasiswa, dan rekan lainnya yang saling terhubung di dalam kampus. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling menghargai di antara anggota masyarakat. Artinya, komunikasi dapat menghargai sesama dengan anggota masyarakat. Yang ketiga, melancarkan komunikasi dengan orang lain. Komunikasi itu sendiri akan membuat komunikasi menjadi mudah, praktis. Selanjutnya yaitu etika dalam berorganisasi. Etika dalam berorganisasi adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, jika seseorang telah mengikuti organisasi tersebut, seseorang tersebut harus melakukan tanggung jawabnya dengan penuh. Contoh etika berorganisasi. Yang pertama, melaksanakan aktivitas keorganisasian sesuai dengan ketentuan. Apabila seorang mahasiswa
telah mengikuti suatu organisasi, tentunya dia harus mengikuti segala aktivitas organisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Yang kedua, memelihara hubungan baik organisasi mahasiswaan di dalam dan di luar kampus. Seseorang yang telah mengikuti organisasi tentunya harus menjaga hubungan organisasi kemahasiswaan yang berada di dalam ataupun di luar kampus untuk menjaga silaturahmi di antara keduanya, karena organisasi di kampus terdapat beberapa organisasi yang bersifat di dalam dan di luar kampus. Selanjutnya yaitu etika di lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa, tentunya tidak akan pernah lepas dari kehidupan kampus. Lingkungan kampus menjadi tempat berinteraksi antara sesama mahasiswa. Dalam dunia kampus, mahasiswa harus menerapkan etika dengan baik, karena lingkungan kampus akan bertemu dengan mahasiswa lain ataupun dosen, staf yang memiliki perbedaan sikap dan pendapat. Contoh etika di lingkungan kampus. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Tentunya sebagai seorang mahasiswa, kita harus mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, karena mahasiswa tersebut akan dipandang melalui pakaiannya. Apabila mahasiswa tersebut dapat menghargai dirinya dalam berpakaian, maka mahasiswa tersebut akan bisa menghargai mahasiswa lain. Yang kedua yaitu bertutur kata baik. Artinya, sebagai seorang mahasiswa, kita harus bertutur kata dengan baik. Tutur kata tersebut diucapkan kepada dosen ataupun teman yang ada di ruang lingkup kampus. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus menjaga lisan kita agar tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Tutur kata sebagai tolak ukur untuk keberadaan dirinya dalam menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga yaitu menjaga dan merawat harta benda milik kampus. Harta benda milik kampus merupakan aset yang harus dijaga oleh semua anggota yang berada di lingkungan kampus, karena fasilitas tersebut merupakan penunjang dalam kegiatan proses belajar mengajar di dalam kampus. Berdasarkan hasil dari video animasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan suatu kesatuan yang melekat di dalam diri manusia. Etika harus diterapkan sedini mungkin untuk menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Etika itu sendiri akan mengatur segala kegiatan aktivitas manusia yang berkaitan dengan kehidupan mereka, baik bersikap individu maupun kelompok. Terutama bagi seorang mahasiswa, etika tentunya akan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupannya di dalam maupun di luar kampus. Mahasiswa harus mampu menerapkan etika dengan baik, karena mahasiswa dipandang sebagai kaum terpelajar, sehingga masyarakat akan memandang mahasiswa setiap tingkah perilaku dan perbuatannya yang dilakukan di dalam ataupun di luar lingkup kampus. Maka dari itu, mahasiswa harus menerapkan perilaku etika dengan sebaik mungkin untuk menjaga nama baik mereka sendiri dan kampus. Karena apabila mahasiswa telah melakukan kesalahan, maka akan menimbulkan kesalahan yang sangat fatal. Selain itu juga, etika telah memberikan cara yang tepat untuk melakukan komunikasi dengan sesama dosen dan mahasiswa. Etika komunikasi itu sangat diperlukan karena mahasiswa akan banyak berinteraksi dengan orang lain yang berada di dalam kampus ataupun di luar kampus.
Etika juga mengatur pergaulan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karenanya, etika harus dikembangkan dan dijaga kelestariannya. Sekian video animasi yang dapat saya jelaskan. Saya Novita Ayu Safitri, NIM 2939 dari kelas MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.